Zoom kan bisa. Baik, kita coba ini ya belajar bareng cara install SIM RS Hansa. Hari ini kita ketemu Mas Silaturahim nih Ya, dari ya. Alhamdulillah. teman Ya, saya ya. di Nusa Tenggara Barat ya. Ya, Masnya Masya sudah Allah. ini ya, sudah download ini Ya, filenya. sudah. Coba bisa dilihat dulu. Mungkin Ya, ya, satu saya koma tujuh inspeksi giga. datanya. Nah, berarti kita beberapa yang perlu di. Ah, XAMPP sudah ada di sini tapi tidak bentrok sama anu ya, Inasi Biji iklan Siap, ya, siap. kira-kira. Berarti gini, saya cek dulu. SAM-BP-nya versi Oke. berapa? Ada tekniknya, Mas. Oke. Oke, Hmm. siap. Kalau mau main dua alam, dua Ya, wujud, dua alam ini soalnya. ya berarti XAMPP nanti dua ada alam. tekniknya. Oke, ini udah jalan versi 322 versi lampau. Memang cocok untuk apa? eh untuk Inas BG gitu kan. Jadi saya izin Ya. nonaktifkan dulu, tapi bukan menguninstall. Dia masih jalan ya. Kita coba nonstop dulu. Ya. Nanti saran saya sih kalau ada komputer lain, Ini ada. eh Inas BG-nya dipisah Mas. Karena Han, Oh, gitu. exam PP-nya Inas BG dengan yang akan kita pakai Hansa itu versinya beda. Ketika beda, Hmm. konsekuensinya nanti ini nggak bisa jalan bareng. Oh, gitu ya. Nggak. Tapi setidaknya ini direkam, nanti Mas bisa belajar install ulang, nanti kan bisa diskusi Hmm. setelahnya bisa. Nih, Oh, jadi iya, 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 iya. kita ke drive C. Nah, kita coba ke exam PP yang sudah jalan, kita nonaktifkan dulu. Nah, ini ada backup juga ya. Kalau Mm-mm. berarti ini saya rename INASDBG. Oke, dia dorman dulu lah, nonaktif dulu sesaat. Ber- Berarti nanti kalau misalkan mau mengaktifkan Inasi Biji yang XAMPP Kanza saya rename dulu, terus baru ini dibalikin lagi. Ya, Yes, gitu, ya betul. betul. Ya, ya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Kecuali Mas ada komputer lain, saya instalkan Hansanya di Ya, komputer lain. cuma yang komputer lain ini tidak ada ininya apa. Oh iya. Ngomong-ngomong RAM-nya berapa ini? Ini RAM-nya 6 giga kalau nggak salah. Ntar Oke. coba aja di. Saya jalankan Hansa di RAM 2 pakai Linux. Kemarin sukses, alhamdulillah walaupun pakai komputer bekas. Oh, Mas mau cek ya? Silakan. Ya, saya lupa ya kan. Oh ya. Salah. Oke. RAM-nya berapa? 8, 8. 8 dulu. 8 malah Ya, Mas, mantap. ya, Lebih dari ya. cukup sih. Minimal memang Ya, ideal 8 sih pengalaman best ya, practice-nya. ya. Boleh saya ambil alih, Mas? Ya, ya, oke, Oke. siap. Kita next, kita install nih Mas untuk SAM PP-nya versi yang bawaan dari Hansa karena memang kompatibel. Hmm, Beberapa kasus hmm, kalau nanti dipakai Hansa yang tidak apa hmm, exam PP yang web server tidak seseri atau yang tidak direkomendasikan itu ada hmm. aja yang error. Oh, gitu ya. Ya, jadi ini next next aja sampai selesai dari file exam Berarti PP. Hmm. berarti ini XAMPP-nya sudah paket sama instalannya ini ya, versinya. Ya, best practice Nggak perlu diupdate atau update-nya apa? Nggak perlu diupdate gitu ya, XAMPP-nya. kalau ngupdate sendiri malah nanti PHP-nya Mas yang nggak kompatibel. Oh iya ya. Jadi Heeh. dia sudah kompatibel dengan XAMPP Iya, yang versi ini gitu ya. iya betul. Kecuali gini, nanti dari Mas Windiartonya, pengembang dari Hansanya Oh, menyarankan untuk Hans apa ya kan. XMPP-nya diupdate mau nggak mau gitu. Nah, oh iya betul. Mm-mm. Karena Siap, siap, memang siap. open source kan lumayan tricky ngikutin perkembangannya. Iya betul betul. Kayak Ya, library-nya nih untuk Java ya. nanti ini yang cocok nih Mas. Kalau di bawah ini Java Hmm, Development Kit JDK namanya ya. hmm, Java hmm. Development Oh, Kit, maaf. development. Oke. Versi ini yang direkomendasikan. Ada beberapa versi yang dijalankan jalan, tapi beberapa fitur nggak jalan jadinya. Tapi itu kok ada anu ya, kayak AMD gitu, nggak apa-apa itu. Enggak, Mas. Ada Dia itu filenya aja. kompatibel juga. Ini bukan AMD Oh, oh untuk Windows AMD nampak. ah, Iya, ya, iya. ini arsitekturnya.
arsitekturnya ya. Ya. Bukan PC-nya harus, No, no, no. maksudnya dia kompatibel di PC AMD 64 gitu enggak? Bukan, bukan. Nah, ya. Bukan ya. Ini singkatan dari arsitektur, M-nya apa ya? Saya lupa. Pokoknya arsitektur dari teknologinya itu kompatibel dengan empat. Bukan merujuk kepada prosesor, bukan. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke, kalau kita next sambil install dua hal. Nah, ini pakai open source juga, pakai Ini Bellsoft ini yang namanya. versi desktopnya ya, bukan versi hybrid. Maksudnya yang bisa web based itu. Karena Versi. sebetulnya konsep hybrid itu di dalamnya sudah include nanti Mas, kan ada PHP Mas. Oh, Cuman oh iya iya. 60 sampai 70% back-end-nya itu memang Hmm. pakai Java. Backend-nya Java. Ya, Hmm. cuman pengembangannya nih contohnya ini folder ini PHP nih Mas. Yang bridging-bridging nih Hmm. PHP nih, API-nya pakai PHP. Terus web app-nya nih pakai PHP. Web app di dalamnya Hmm. nanti komponennya banyak banget tuh. Tuh. Iya iya iya. Ah, ini yang Itu disebut tadi Bang. hybrid. Oh iya, siap siap. Oh. Yang Mm-mm. Bang tadi itu berarti sudah bridging ke bank itu ya? Asal kita MOU dengan Bank Mandiri, nanti tinggal konfigurasi Oh, kan ada script oh ya. key, ada Oh, enkripsi, konfigurasi. Tapi medianya sudah ada lah gitu ya. Jadi betul, tinggal hubnya atau penghubungnya sudah hubnya, ada. penghubungnya sudah ada, benar. Mm-mm. Hubnya Bank benar. Bank Jateng, Bank Papua, boleh-boleh loh Mas. Ngeri. Iya. Iya iya iya. Jadi Ya, untuk kasir sih ini ya. kalau anak tadi kalau dalam Zoom tadi menurut reviewer expert ya, Pak apa Mm, itu yang Eskom Mkam ya, mm, itu kan bilang kalau eh, Ansa ini sudah powerful ya, tidak berlebihan sih menurut saya. Memang beliau sudah iya, menilai dari sudut keahlian beliau ya. iya. Kalau saya setuju dengan kalimatnya. Tadi tadi hanya saya ngelihat di komen testimoni rumah sakit tipe A Mm. cuma satu, tapi tipe B, C banyak sekali komennya. Mungkin belum di tipe A belum banyak yang mengimplementasikan Itu gitu ya. itu survei tahun 2013 Mas, Survei. yang Oh gitu ya. disampaikan Mas Windy itu. Kalau yang terbaru 2013. saya yakin, nah Sudah itu perlu banyak ya. penelitian itu. Iya benar. Saya sebenarnya ada rencana, maksudnya ada terbuka ide, bukan rencana sih, baru berdasarkan ide gitu. Ya, Jadi mau melihat di kota saya ini di Mataram ini membanding, artinya secara objektif membandingkan rumah sakit yang apa namanya menggunakan IRM, artinya sejauh mana implementasi RME yang menggunakan Kanza, ya, dengan yang vendor lain atau build up sendiri gitu loh. ya, Cuma harus mencari yang akan berbeda nanti, biar objektifnya adalah harus harus rumah sakit tipe yang sama gitu. betul. Ya, tipe yang Biar sama sehingga bisa membandingkan secara equal lah gitu. Kalau misalkan semua rumah sakit dengan tipe-tipe yang berbeda, nanti biasnya lumayan, maksudnya tidak terlalu menampilkan compare-nya itu tidak seimbang itu. bisa sih Mas pakai tools framework tertentu yang untuk pendekatan review kayak gitu Mas. Misalkan mau Mm-mm. head to head antara aplikasi yang kita akan tuju, misalkan Hansa dengan aplikasi lain gitu kan. Ya gitu. Dari Nah sisi itu apa? maksudnya. Pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya kan. Ya, Tuh. iya iya iya. Ya. Eh ini SAM-nya sudah saya jalankan, tapi ini versi yang tiga ya. Tadi berhasil nggak sih saya install? Stop dulu. Oke, it's running. Bentar. Oke. Ini Mungkin foldernya SAM-nya dulu. sama tapi PHP-nya yang beda. Bentar kita cek. Kita cek. Apakah sudah terinstall? Kalau saya production Mas nggak rekomendasi. Oh iya, udah jalan. Kalau production itu saya sudah nggak rekomendasi pakai Windows, tapi kalau sekedar tester seperti ini nggak apa-apa. Yang penting tahap awal Oh, memahami bisnis proses yang ada di Hansa ya, itu kira-kira kalau dari sudut Mas sebagai praktisi nanti ada yang cocok enggak, ada yang enggak. Ya, artinya ya bagian dari gitu. reviewer kan nanti kita kan. Ya, Oke, ini sudah Mas, udah jalan. Yang perlu dicek tadi untuk JDK yang ini Mas.
setelah Mas install, kita cek ini Mm, ada dua file utama yang perlu diinstal, yaitu yang pertama tadi XAMPP-nya untuk web server ini ya. mm, mm, Rekomendasi mm, yang bawaan aja karena mm, beberapa kasus malah jadi error kalau kita inovasi cari mm. yang lain. Terus untuk Oke. Java Development Kit juga kita ikutin yang dari bawaannya aja. Karena beberapa kayak misalkan pakai Oracle itu Mm, nanti agak mm, tricky, kadang ada yang error. mm. Pengalaman saya sih Iya, gitu. iya. Baik, Oke. kalau ini sudah diinstal sama itu sudah diinstal, ini sudah dibuktikan sudah jalan, ini nanti sudah auto Heeh, service. Jadi iya. startup dari komputer sudah centang hijau, jadi otomatis. Oke, Oke. kita coba buka CMD untuk ngecek ekosistem Java Virtual Machine-nya. Kita cek version Java-nya. Nah, sudah jalan. Ini rekomendasi yang dipakai Mm. 2021. Pengalaman ada yang pakai 2020 contohnya. Pasti ada yang error. Ada yang Itu error sih. ya. Iya. Iya, 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 iya. Nah, kita akan coba nginstal pakai CLI aja ya. Kalau pakai CLI ini boleh direkam kan? Nah, jadi nanti Iya. bisa di stop. Kita Bentar, coba. Mas, saya interupsi, saya jeda sebentar. Saya ambil alih sedikit. Boleh. Bentar. Melihat, oh belum direkam ini. Saya Oh ya, jalankan Mas. dulu Silakan recordnya. rekam. Nanti dari video saya juga bisa. Oke, Mas. Baik, saya izin ambil alih lagi. Jadi setelah Java-nya kita cek versinya sudah muncul, kita coba akan install MySQL-nya, database-nya. Jadi kita cd, kita ke root dulu ya. Ke root berarti, nah di sini kita coba masuk ke XAMPP yang sudah kita install, lalu MySQL, lalu bin. Nah, kalau belum bisa masuk, ada yang salah perintahnya. XAMPP double P. Oke. Nah, di sini kalau ini pakai Windows apa ya? Pakai Windows. Saya bisa geser dua layar enggak sih biar enak. Oke, terus file installernya di sini nih. Nah, nanti yang kita perlukan ini, Mas. Ini database dummy, di dalamnya sudah ada beberapa data sampel yang bawaan dari pengembangnya. Nah, itu kita coba install. Caranya begini. Tadi mana filenya? Kita copy dulu. Lalu kita pindahkan ke file yang ada di C di web service web servernya XAMPP, terus kita pilih MySQL, kita pilih bin, lalu kita taruhkan sini. Kenapa saya sharingkan yang cara ini? Itu lebih cepat sih. Nah, sudah ukurannya dia cuma 14 MB ya kalau nggak salah. Ya, lalu kita coba masuk ke MySQL-nya, kembali ke command line-nya ini MySQL. Ini MySQL-nya belum diamankan, jadi pakai standar dulu, pakai root min user root. Kalau sudah production nanti sudah disetting min p. Passwordnya pun belum ada. Oke, kita coba enter. Kita karena belum no password masih bisa diakses. Nah, seperti ini Mas. Kalau kita lihat, coba sudah ada database atau belum? Kalau bawaannya biasanya sudah ada, tapi yang bawaan dari XMPP. Nah, itu kan. Nah, ini nanti semua dalam production ini dimatikan. Bahaya. Soalnya kalau udah production ini bisa dibobol. Nah, caranya, mm-mm, ya, udah implementasi. Betul, sudah di real. Kalau ini kan kita masih tester nggak apa-apa. Kita fokus ke cara installnya aja. Oke, coba kita create database dulu. Eh, Khusus untuk Hansa kita samakan namanya dia dulu. Defaultnya adalah create database, sorry, SIK titik koma. Oke,
Oke, query oke, lalu kita jalankan perintah tadi, boleh. So, databases pasti sudah ada tambahan. Tik, sistem informasi kesehatan. Ya, lalu kita gunakan database tersebut dengan perintah SIK, lalu titik koma. Maka kita akan masuk ke dalam database SIK, lalu di sini kita akan coba impor. Ya, impor di sini adalah namanya SIK. Berarti kita, betul. Berarti kita ketikkan source perintahnya kalau mau ngimpor database menggunakan perintah MySQL ini source terus sik.sql. Ya. Nah, maka kita enter akan berproses. Pengalaman saya kalau nyeting kayak gini lebih lama. Kalau pakai yang PHP MyAdmin ini sering gagal. Termasuk kemarin saya punya pengalaman Mas, rumah sakit swasta itu servernya error tumbang. Jadi menyelamatkan data 3 giga dengan perintah command line kayak gini malah lebih berhasil, Mas. Ah, lebih berhasil. Nggak ada istilahnya error atau ya kan selesai cepet banget kan. Yuk kita buktikan show table. Ya, dia pakai GUI, pakai user interface yang ada di PHP-admin. Nggak pakai perintah. Kalau yang ini kan pakai command line kan, CMD gitu. Nah, kalau yang pakai ya, kalau yang pakai PHP-admin itu banyak yang di internet yang pakai yang ngajarin kayak gitu. Cuman saya nggak, saya ngajarin yang ini aja, Mas. So table ada sekitar 978 tabel harusnya kita lihat. Nah, nah ini adalah struktur database-nya, Mas. Benar kan? 978 rows table. Oke, sudah selesai. Cepet banget kalau nginstal yang ini. Ini rekamannya nanti bisa Mas putar lagi. Lalu kita coba ke desktop ya. Ke desktop ini tadi sedikit satu langkah lagi berarti web apps-nya kita coba pindahkan karena nanti supaya fitur-fitur yang ada di Hansa ini yang tadi saya bilang hybrid itu bisa jalan. Ini isinya PHP semua, Mas. Majority bahasa backend-nya pakai web app ini pakai ini. Pakai apa? Bukan, pakai PHP kalau web apps-nya. Bisa buka dua jendela nggak ya? Eh, ini ya. Biar Masnya bisa lihat interaktif. Mana nih? Nggak mau ya. Oke, begini. Kita copy web apps yang ada di file master, pindahkan ke exampp yang tadi sudah kita install, lalu pilih httdocs karena dia bisa diakses lewat browser. Nah, kita pastekan di sini. Ya. Dalam implementasinya, Mas, nanti kayak eh, digitalisasi rekam medis kertas, nah dia nyimpennya di web apps ini. Jadi dokumen saya yang yes, betul, betul di web apps ini. Nah, di sini ada namanya sekaligus menunjukkan ya, Mas. Ada berkas rawat. Nah, ini. Jadi Hansa ini mampu menjembatani kebutuhan yang RM lama, tapi ya transisi betul, yang masih dipakai dengan yang kondisi RME yang sekarang. Gitu. Ya, apa tuh? Eh,
just to view. Jadi nanti di Linux itu berarti nanti bagian IT-nya mengatur di Cmode-nya, Mas. Cmode itu kayak pengaturan otorisasi. Filenya itu just to read, view, atau sampai ke download. Nah, itu udah di production berarti itu, udah sisi production itu. Ya, ya, betul. Ini tadi, oke, berarti kita coba jalankan. Kita tes dulu aplikasi BAT-nya karena dia jalan di Windows. Kalau di Linux beda lagi. Run anyway. Nah, ini adalah semacam, nah, udah selesai. Iya, ya. Kalau error Java-nya pasti nongol di bawah ini. Kita lihat dulu deh. Siapa tuh error juga. Karena ya ini karena gratisan sekitar 5 menit lagi. Tapi sebelum 5 menit semoga udah tampil, Mas. Nah, udah tampil tuh. Nanti kita setting secara biar lebih friendly. Nah, sudah selesai. Lalu kita password bawaannya itu defaultnya adalah SPV huruf kecil semua. Mas, mau nanya nggak kenapa loginnya sudah di hidden gitu? Tadi ya, ini standar akreditasi nih, Mas. Udah standar akreditasi nih. Heeh. Iya. Nah, disinilah perlunya compliance management system atau kepatuhan manajemen sistem untuk setiap SDM diberi otorisasi dan literasi yang bagus, penggunaan sistemnya itu benar-benar dikuasai gitu. Karena keamanan dimulai dari user, Mas, bukan hanya sekedar sistem. Gitu. Dan kepatuhan dan gitu. Ya. Alhamdulillah saya 278 SDM, apakah semua sudah compliance? Belum, Mas. Tapi setidaknya progres. Karena biasanya nanti kalau mereka nggak update password saya kunci. Nanti kan hubungin saya kan, Mas kok saya nggak bisa masuk? Belum diupdate passwordnya. Gitu, contoh. Iya, gitu. Standar dari minimal 3 bulan, Mas. Kominfo ada aturannya. Iya, mm-mm. Ada. Saya nanti cari dulu. Saya waktu itu saya udah tandain kok. Mm-mm. Ah, ah. Ya di hidden gitu. Ya username. Ya itu bagian dari standar itu. Ada ya. Ada detailnya kok. Ah, ah. Ya, ya ini user interface-nya ada beberapa. Dia sistemnya drive atau kelompok ya, kelompok menu A, B, C, D dan seterusnya. Yang paling menarik yang up to date ini adalah bridging dengan satu sehat. Nah ini bridging dengan BPJS sangat melimpah sampai kewalahan kadang kita bagi usernya. Contoh yang nah di tas ID, nah, ya di sini ada namanya ini Mas. Udah otomatis sih, cuma ada beberapa yang perlu dipahami alurnya sih nanti. Kadang gagalnya itu karena alurnya tiba-tiba dia langsung ke poli aja, tidak langsung lewat pendaftaran. Jadi tax ID 1 keloncat gitu. Mm-mm, mm-mm.
Ya, mobile mana ya monitoring verifikasi. Mobile CKN. Oh, dia nggak di sini. Nah, ini tax ID. Ya, nah di sini. Ini pasti kosong karena memang belum ada bridgingan. Dia bisa di, ya gitu sih. Ya, ya tax ID-nya gitu. Jadi kalau instalasinya memang segini, caranya singkat tadi. Poinnya adalah pastikan ngambil data yang punyanya Hansa. Ini file masternya kebetulan Mas sudah download yang asli. Kalau saya lihat tadi komponen utamanya kalau kita gedein, eh, folder ini di dalamnya sudah termasuk installernya, installer untuk ekosistemnya. Di sini ada web servernya maaf, pakai SAMPP kalau di Windows. Kalau di Linux juga sama sih. Ya, ya, cuman dia versi Linux. Formatnya Debian, turunannya Ubuntu. Jangan pakai yang download ini. Kini untuk ekosistem Windows, nanti ada sendiri lagi. Heeh. Terus yang poin kedua, kalau install di Windows, pilih yang ya kita ke desktop, ada penyetingan untuk ini audit trail. Di sini ada namanya setting. Bingung dulu nggak apa-apa Mas, karena yang penting saya mau nunjukin settingannya. Oh ya udah kebuka. Oh ini apa ini? Saya salah buka ya. Oke, saya mau buka Hansanya. Di sini ada namanya folder setting. Kegulung ke atas. Ini dia. Eh, rusak. Ini ngeloadnya telat ya di tempat saya. Saya sudah ngeklik sana. Hmm, ya, ya setting. Nah, di sini ada database XML. Terus nanti kita reload ulang supaya itu jalan. Ini namanya aktivasi untuk audit trail, kepentingannya untuk akreditasi. Mana notepad-nya nih? Nggak ada ya? Eh, iya, ini nih.
Always bisa juga sih. Nah, kita mau setting untuk kita coba find dulu karena bahasa pemrograman dia namanya track. Oh, besar ya. Track. Lihat. Nah, ini aktifkan tracknya SQL-nya kita enkripsi dulu ke folder. Videonya telat nih ya, ngelag. Eh, 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 bisa juga. Nah, di sini ada tools namanya pengenkripsi. Dia pakai jenis tipe enkripsinya kalau nggak salah MD256 ya. Ini sebetulnya kerawanan loh. Tapi setidaknya ini level pertama sudah bagus Hansa ini. Oke, kita jalankan pakai OpenJDK Always aja. Jadi kita mau enkripsi. Yes. Generate. Nah, sini hasil enkripsinya. Ini contoh ya. Jadi kita ya, ya. Password semua nanti dienkripsi. Hmm. Ya. Defaultnya nggak aktif. Defaultnya nggak aktif. Ya, ya, no. Ya, betul. Kalau ini kita akan yes kan. Tadinya no. Ya, nanti kalau sudah produk, kalau sudah production berarti di core-nya jangan pakai yes atau no, bisa pakai kode tertentu yang hanya tentunya si ownernya yang tahu. Gitu. Iya, gitu. Kecuali dia punya teknologi untuk description-nya pakai nanti ada ilmunya sendiri itu. Jadi Hansa sudah dibekali pintu awal untuk seperti itu. Itu yang mau saya sampaikan. Hmm. Iya, betul. Jadi nanti kita orang rekam medis ini kita menguasai hal-hal kayak gitu, sektor-sektor seperti itu. Mohon maaf, orang IT tentunya iya, orang IT tentunya menguasai teknis, tapi rule, kaidah, alur bisa jadi nanya ke kita gitu. Kolaborasi ya. Iya. Makanya nanti SOP-nya juga Mas, orang IT disumpah Mas untuk integritasnya. Saran saya sih ini karena kita sama-sama plat merah ya, kita dari instansi yang mirip gitu kan, artinya milik Pemda gitu. Kalau bisa rekrutmen Mas, SDM internal jangan cabutan. Paham nggak Mas? Jangan dari outsourcing nambahkan SDM gitu. Kita kalau bangun bangun SDM internal, penguatan keamanan itu mulai dari SDM ya. Sampean mau mempertaruhkan diri, keamanan datanya diserahkan orang IT cabutan. Mohon maaf nih, eh, apa namanya? TKD ya, honorer ya. Itu kan sewaktu-waktu bisa kena pecat, ya nak? Itu. Rekom
Ah, itu bisa jadi dia megang kunci loh, ya mohon maaf. Kalau saya kan orang internal nih. Jadi kalaupun saya ini eh, apa ya, sulit lah. Kalau mencatat PNS kan lebih sulit toh. Dia lebih terikat gitu. Enggak, ini masukan aja sih. Tentunya dinamika masalah di masing-masing daerah beda. Iya. Iya. Ya PNS. Kalaupun IT, IT PNS yang memang ditempatkan di situ. Ya it- ya itulah dinamika masalah di mana-mana Mas, mirip sih. Kalaupun belum, kedepannya kalau mau rekrut, ya itu tadi usulannya. Ya minimal di forum rapat sampaikan gitu. Kalau ngomongin aspek keamanan, itu hygiene-nya itu mulai dari manusianya justru. Alat sudah hygiene, tapi manusianya mohon maaf tidak terorganisir dari rekrutmen, itu ya salah satu titik celah sih. Kalau pakai ISO berapa itu? ISO 2067 itu berapa ya? Itu kayak gitu loh, Mas. Kalau tempat saya belum pakai ISO itu sih. Iya, iya. Karena untuk integriti kan, untuk integritas kan. Kalau wong dari orang dalam aja, kebanyakan kasus di luar negeri itu kalau leak, leak atau kebocoran itu malah dari internal. Hmm. Ya, kalaupun kejadian, Mas, tetap selalu ada risiko kan. Kalaupun kemudian ada kebocoran, nanti kalau tracking kan enak, profiling dulu kan. Oh, si Noto ini udah sekian tahun kerja di ini. Pokoknya saya udah terikat gitu loh. Meminimalisir hal-hal yang kayak gitu sih. Di forum Hansa itu ada sih Mas yang kejadian cabutan kayak gitu lalu pindah tak pindah ke ini. Rata-rata kalau pindahnya baikan masih oke lah. Artinya dia eh, masih serah terima gitu kan. Banyak kasus itu biasanya dalam tanda petik dipecat dan sebagainya itu kan membawa kekecewaan tuh. Itu celah. Ya, dinamikanya seperti itu sih, Mas. Kita lihat tracking tadi ya yang sudah diaktifkan. Coba Mas, di saya tempat saya agak nge-lag. Coba Mas klik menu. Apanya tuh? Coba. Nah, itu udah. Nah, nyalakan sampean kita login jam 15.13 waktu Indonesia. Mas tengah ya? Timur ya? Soalnya saya masih jam 2. Mm, iya. Kalau saya 5 hari kerja, tapi pulangnya setengah 4. Iya. Nggak ada. Oh ada, tapi hemodialisa cuci darah. Mm, nggak ada, hanya 5 hari kerja. Gitu. Ya. Aku di pinggiran ya. Rumah sakit saya pinggiran, dokternya cuma satu-satunya ya semampunya. Iya. Kalau udah sepi ya udah. Kadang sebenarnya. Kalau bicara soal itu belum ideal, Mas, kalau nyontoh tempat kami. Ya, ya.
Nah, yang sebelahnya ini activity. Tuh, dia aksesnya pakai IP berapa? Sebatas itu sih. Ada kekurangannya dari sistem ini, Mas. Apa coba kira-kira? Dia apa namanya? Ini kan dia cuma insert ya, login ya. Waktu itu saya menemukan kekurangannya ini usernya. Kalau misalkan nanti namanya Sahrial atau Noto Susanto ada namanya location. Jadi dia ya baru waktu dan IP. Andai kata dia pengenalan location, saya lebih keren lagi loh. Ya enggak? Jadi berbasis GPS. Ya. Maksudnya gini, ini aksesnya di rumah sakit atau enggak? Ini kan nggak tahu, Mas. Kalau ini sih jelas, kalau 92, kalau saya orang bisa. Kalau saya udah pakai ada itu rahasia orang IT itu biasanya. Udah pakai jaringan khusus. Nah, aku hmm. Ya, saya sebenarnya sudah megang dua alam nih. Jadi kalau saya jahat saya bisa, tapi kan saya insya Allah enggak. Jadi kelebihan saya kuliah lagi megang dua alam, iya udah disumpah lah. Integritas, poinnya integritas. Makanya bayangkan kalau kita pakai IT cabutan, integritasnya kita dibiarkan tanpa regulasi dan rule, ya rawan, rawan. Saya bilang kenapa rawan? Karena saya mengetahui dua alam tadi tanda petik. Itu sih. Kalau dia ngambek terus ada sesuatu, ya mungkin mungkin aja terjadi kan. Nanti tracingnya gimana? Ada nggak eh, mitigasi begitu, antisipasi hal gitu? Ini jadi ini jadi isu masa depan, Mas. Isu yang akan datang ini. Iya. Security itu mulai dari orangnya malah kalau menurut saya. Ya. Sistem bisa disetting loh, Mas. Saya bisa ngilangkan jejak saya kok. Saya. Hmm. Iya. Mm-mm. Kita sesama orang PMIK nih soalnya. Jadi terbukalah saya. Oh iya ya. Jadi hygiene itu ternyata mulai dari manusianya juga. Ya, ketika saya sudah belajar tentang IT itu ternyata saya bisa menghilangkan jejak saya, Mas. Saya bisa menghilangkan jejak saya ketika saya habis ngapain. Itu. Ya, kalau pembicaranya sampai tahap ini ya akhirnya kita, jadi hulu ya, Mas. Iya. Mau secanggih apapun ternyata celahnya selalu ada gitu. Tapi kan iya, mungkin pembicaraan ini Mas bisa dibawa ke forum internal gitu kan. Artinya nanti kan ada hmm, ya, ya, ya. Tapi dimaklumin sih Mas, kita juga saya ngomong kayak gini juga tahu belakangan setelah transformasi digital ini kan, ketika kita dipaksakan melalui PMK 24 ini, buset, ya kan? Banyak banget hal-hal yang perlu diantisipasi ternyata. Mm-mm. Mm-mm.
Ya, ya, betul. Ya. Kalau ya, kalau saya coba ya berparadigma baru gitu ya, minimal kita selalu kembali ke PMK lah ya sebagai acuannya. Tentang aspek keamanan itu di PMK itu kan memang menyebutkan tentang setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya kan. Termasuk pengaturan otorisasi, autentikasi, itu kan memang diatur banget dalam, kalaupun dalam akreditasi bahkan di elemen penilaian medical record apa Mr. Mick ya, manajemen rekam medis dan informasi kesehatan itu kan diatur banget kan. Nah, itu kan memang artinya aspek keamanan, irisannya banyak itu. Tapi aspek keamanan yang berurusan dengan data. Data apa? Data rekam medis. Kekhususannya itu sih. Jadi kalau Mas tadi bilang tentang nanti kita ada banyak irisan ngurusin keamanan, iya. Tapi ya sektor kita itu. Ya, kan nanti ada anomali misalkan, nggak usah anomali lah, bahasa gampangnya ada kesalahan duplikasi. Nah, itu kan masalah lama di rekam medis ya. Kalau di manual juga kayak gitu toh. Nah, di sistem kita yang bagus itu sedari awal sudah ada notifikasi untuk memperingati kalau salah nggak bisa disimpan gitu kan. Namun ada nanti di Hansa ini contoh ada celah. Nah, mereka medis yang kelewat spasi itu tetap bisa kesimpan, Mas. Iya. Saya langsung nanya ke Mas. Mas sebagai orang mereka medis, mohon maaf, saya nanya. Antisipasinya gimana? Pakai logika sederhana aja. Ketika antisipasi diizinkan, tapi lalu bisa disimpan. Berarti bagusnya gimana sistem? Iya, diatur. Nah, Hansa itu belum ada itu. Nah, itu celah yang bisa diperbaiki. Ya, betul. Atau langsung aja untuk karakter spasi itu tidak dibolehkan. Langsung aja. Jadi hanya number kalau memang kita mau menerapkan begitu. Ya enggak? Mm-mm. Bukan lagi mitigasi, tapi memang dari perancangan itu. Ya, dan Mm, ya, ya, mm, ya, mm, ya, mm, ya, nggak bisa, bukan solusi. Ah, ya, gini, mm,
Ya, ya. Ya, karena memang kondisinya masih masih bisanya seperti itu, Mas. Misalkan kecuali gini, di masa datang, saya punya pikiran gini, di masa datang setiap bayi yang akan lahir sudah bisa di-create nick-nya, misalkan begitu. Dan itu langsung bridging dengan Dukcapil misal. Jadi si calon ibu nih sudah bisa daftarkan terlebih dahulu supaya dia menghasilkan nick. Nah, itu baru satu konsep tuh. Tapi ketika belum, ya bakalan kayak gitu terus masalahnya. Katanya unik kok ada dua. Gitu. Iya sih, akhirnya cuman kata masih sama, masih sama, masih sama. Terutama pasien bayi baru lahir, pasien bayi baru lahir yang belum belum punya NIK atau pasien yang datang mohon maaf dalam tanda petik boro-boro komunikasi pakai bahasa Indonesia saja susah, akhirnya sebatas informasi yang ada NIK akhirnya belum dapat misalkan gitu. Sampai dia pulang belum dapat, ada yang seperti itu, Mas. KTP-nya hilang, kausitis banget kan? Atau intinya si pasien belum ada nik, belum ada nik atau belum bisa menyampaikan adanya nik gitu kan. Nah, akhirnya yang jadi primary key ya nomor rekam medis yang kita produksi. Ini 1 menit habis, Mas, bentar lagi zoomnya. Jadi yang Mas diskusikan tadi sama masalahnya. Iya. Oh ya, kalau di yang di setting kah bukan? Oh ya, buka CMD. eh, Halo, Mas. Nah, coba Mas ketikkan di CMD ini Java, coba Java, spasi, min, version. Eh, version, ya. Enter. Nah, itu ada standar virtual machine-nya ini VM yang saat ini dipakai. Kalau pakai di atasnya atau di bawahnya biasanya error karena ada yang macam-macam gitu. Hmm. Eh, kalau mau masuk ke database, masnya harus masuk ke MySQL dulu. Coba ketik CD. Bukan, bukan, bukan. Belum, belum, sorry. Titik-titik, garis miring. Bukan, garis slash. Nah, titik-titik, ya, enter. Lalu Mas CD, exam, PP, exam, garis miring,
MySQL, garis miring, bin, enter. Lalu coba Mas jalankan MySQL-nya, MySQL, spasi, jangan di enter dulu Mas. Spasi, min U, ROT, root, spasi, min P, enter. Apa? Em, User root, kalau nanti diubah ya misalkan U Syahrial, min spasi P password, passwordnya diemberikan. Kalau nggak ada, karena ini masih default tanpa password, enter. Sudah masuk ke database, ini database telanjang ya, karena belum di penguat, nggak apa-apa. Untuk belajar dulu, coba Mas tampilkan database, show databases, show, SOW, spasi databases, titik koma. Enter. Nah, kita kan, ya, coba Mas masuk ke data sheet. Use, no, 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 no. Use seek, ya, betul. Seek, titik koma. Nah, sekarang sudah ada di dalam seek kan, MariaDB, SIK kan. Nah, show table, tables, artinya jamak, titik koma. Titik koma Mas, titik koma dulu. Titik koma, sekarang ketikannya titik koma. Enter. Iya. Nah, nah sekarang kita coba jangan pakai yang ini, tapi pakai yang apa namanya, pakai PHP admin. Coba Mas buka buka browser. Ya, kalau browser nanti lebih enak analisisnya. Cara yang ini kan karena untuk mempercepat install aja. Apa-apa. Ketikan localhost, oke, garis miring PHP admin. Kalau punya ini SBK kan dikunci nih. Kalau punyanya Hansa enggak? Bawaannya. Enter. Nah, nah, Mas mau explore database, belajar tentang strukturnya dulu gitu kan. Soal keamanan nanti aja dulu lah. Yang penting Mas paham awal dulu deh. Sama saya. Yes. Nah, nanti kita diskusi di sini. Kadang saya pun belum menemukan sesuatu yang baru. Siapa tahu Mas menemukan sesuatu yang baru, boleh open diskusi. Coba yang pasien Mas, klikkan pasien, database pasien. Kita lihat dalamannya. Pasien. Oke. So, ini nih, yang nih. Nah, ini nih. Ya. Nah, tuh bisa dihapus dan sebagainya. Kalau tanpa pengaman ini bisa diacak-acak di sini, dihancurin ini. Kita SQL injection. Ini kan baru 24%. Nah, ini bisa Mas lihat struktur secara user interface-nya seperti ini sih. Nah, tadi kan kita ngomongin primary key ya. Primary key di sini seperti itu. Nomor RM ya. Masih nomor RM sih. Oh, coba aja klik nomor RM. Oh enggak. Ya, ya.
eh, ya, struktur. Nah, struktur. Apa? Custom. Ah, ah, metodenya. Ah, belum, Mas. Wah, menarik nih pertanyaannya, Mas. Saya belum sayangnya. Boleh, Mas. Nanti kalau sampean menemukan sesuatu yang baru, sharingkan ya. Nanti aku coba eksekusi gitu. Oh, aku belum bisa jawab, Mas. Oh iya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Ya. Hmm. Mas Hari, Mas Haris. Hmm. Hmm. Justru dengan adanya open source ini, saya pikir membuka insek untuk saling melengkapi sih kalau menurut saya. Itulah semangatnya komunitas. Hmm. Mm-mm. Uh-uh. Prinsipnya saling menguatkan aja, saling improvement juga kan. Uh-uh. Oh iya, paham paham. Karena kan kita punya kedekatan sama lah, kita sama-sama profesi PMIK Indo gitu kan. Sisi lain saya ya dengan saya sharing ini justru saya mengalirkan sesuatu yang saya baru pahami juga, jadi saya ingat juga sih Pak Anu Mas. Jadi saya malah senang Mas. Kalau orang manapun kalau minta mau sharing saya semampu saya sharingkan gitu kan. Saya jadi lancar juga sih Mas kalau sharing nggak tahu ngapa malah senang gitu. Syukur-syukur Mas bisa paham, saya pun jadi senang. Terus kalau ada pertanyaan yang nggak bisa jawab, saya pun jadi mikir, jadi hal baru. Iya. Oke, sama-sama Mas. Oke, sama-sama. Siap, siap. Yo, yo, yo. Assalamualaikum. Sama.